mata kuliah energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga air terjun mini Eco-Hydro untuk daerah pedesaan. Perkenalkan, sebelumnya saya Bagus Arga Pratama dengan NIM 2308. Saya Farizal Zulfar Ardavan dengan NIM 23027. Saya Dimas Rahmat Darmawan dengan NIM 230400081. Saya Muhammad Suludin Aulia dengan NIM 23072. Dan ada teman saya juga satu yang berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti lomba, yaitu Farhan Aditya Saputra dengan NIM 23012. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada PLTPH ini. Pertama itu ada generator dan aki, lalu modul charger ini. Ada juga saklar. Generator AC adalah sumber utama dari semua energi listrik yang kita pakai ini. Mesin tersebut adalah konverter energi terbesar di dunia. Generator ini adalah mesin yang menggunakan magnet untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Prinsip generator sederhana dikatakan bahwa tegangan diindukasikan pada konduktor. Apabila konduktor digerakkan pada medan magnet sehingga memotong garis gaya, generator digerakkan oleh beberapa mesin mekanis, uap, air, mesin bensin atau motor listrik. Yang selanjutnya aki atau baterai. Umumnya terdapat dua jenis baterai, yaitu primary cell dan secondary cell. Primary cell adalah baterai yang dipakai satu kali dan tidak dapat diisi ulang. Sedangkan secondary cell adalah baterai yang bisa diisi ulang dan dapat digunakan berkali-kali. Modul charger. Modul ini menggunakan IC pengisian baterai TP4056 dan dilengkapi juga dengan perlindungan baterai DW01. IC DW01 ini akan bekerja ketika baterai keadaan kosong dan akan otomatis terputus apabila baterai terisi penuh. Modul ini dibekali dengan muatan arus sebesar 1 ampere dan tegangan masukkan ke modul 5 volt. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari potensi daya yang terdapat pada PLTPH. Potensi daya PLTPH dapat dihitung dengan persamaan daya atau P sama dengan 9,8 dikali Q dikali Hn dikali I, di mana P sama dengan daya. Biasanya ini satuannya kW, terus Q yaitu debit aliran, lalu Hn atau head net yaitu ketinggian dari air terjunnya, lalu 9,8 ini yaitu konstanta gravitasi, lalu EF yaitu efisiensi keseluruhan. Lalu adapun contohnya, semisal diketahui suatu lokasi yaitu memiliki debit aliran yaitu 300 dan ketinggian 12 meter, lalu I-nya 0,5, maka besar potensi dayanya adalah 9,8 dikali 300 dikali 12 dikali 0,5 yang mendapat hasil 17.640 watt atau sama dengan 1764 kW. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari PLTPH ini. Di sini pertama-tama airnya dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian ini airnya mengalir masuk ke generator, kemudian dari generator masuk ke
aki baterai, dari aki baterai akan menghasilkan output. Untuk output ini sendiri yang dihasilkan itu tergantung baterai aki yang dipakai. Untuk baterai aki yang dipakai ini pakai baterai aki 9 volt. Jadi untuk outputnya ini mungkin keluarannya itu sekitar 9 volt. Udah itu saja. Terima kasih. Jadi kesimpulan dan sarannya yaitu, untuk kesimpulannya berdasarkan laporan yang sudah dibuat, yaitu disimpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga air pikohidro yaitu solusi tepat untuk pengadaan listrik di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh listrik PLN. Untuk sarannya yaitu, saran kedepannya karena proyek ini masih berbentuk prototipe, bisa dikembangkan lagi agar lebih kompleks dan bisa menghasilkan beban listrik yang lebih besar juga. Lalu disesuaikan dengan tempat yang akan dipasang, karena pada kelompok kami ini terbatas dengan tempat yang ada, seperti air terjun, karena di daerah Madura sendiri kita di daerah kampus kurang tahu terkait adanya air terjun di mana, itu tidak ada menurut saya. Lalu kami mengakalinya dengan percobaan, yaitu menggunakan air keran. Jadi air keran tersebut dapat tekanan yang lumayan besar. Jadi PLTPH tersebut dapat berfungsi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.